lagi di ibadah online Pelkat PT pada tanggal 20 September 2020. Dengan saya Novita Sari Dan saya Mirawati Lekiulu. dan tim musik kita ada Kak Linda, ada Bang Rio, dan Bang Jovian. Pelayan firman kita pada hari ini dibawakan oleh Ibu Ade. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, marilah kita angkat pujian dari hari ini. Kurasa bahagia. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan memulai ibadah online kami. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir, agar boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu di hari ini. Kiranya Kau ampunkan salah dan dosa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita bermazmur dari Mazmur 108 ayat 1 sampai 6. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Demikianlah mazmur kita pada hari ini. Puji Tuhan. Teman-teman, mari kita sambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian dari Gita Bakti 61 ayat 1 dan 2. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Adik-adik, tiba saatnya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 127
ayat pertama sampai dengan 5. Kitab Mazmur pasal 127 ayat pertama sampai dengan kelima. Setelah jadi menjumpainya, biarkan Alkitab kita terbuka dan mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bermohon ya Tuhan, di mana kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Heningkanlah segala suara-suara yang tak berkenan kepadamu Tuhan, sehingga hanya terdengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak lain kami ya Bapak. Berfirmanlah bagi kami anak-anak-Mu Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 yang berjudul Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita telah membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur. Di sini dapat dipetik pembelajaran-pembelajaran untuk kita pada saat ini, di mana para teruna-teruna Tuhan mungkin merasakan kejenuhan, mungkin teruna-teruna Tuhan merasakan menjadikan sebuah pertanyaan, kapan ya Tuhan COVID ini berlalu? Kapan ya Tuhan kami boleh bersekolah lagi? Kapan ya Tuhan kami boleh berkumpul-kumpul bersama dengan teman-teman meskipun dengan cara dan gaya yang baru? Kapan ya Tuhan? Kapan ya Tuhan? Dan adik-adik yang kekasih, kalau kita belajar dari kitab Mazmur, kita dapat menjadikan diri kita semakin mengerti untuk apa orang tua kita mendidik kita, membimbing kita selalu dalam taat kepada Tuhan. Ketika hal-hal yang terjadi seperti saat ini, kita tidak perlu gundah, kita tidak perlu merasa susah, tidak perlu merasa ketakutan, tidak perlu kecewa dan marah, karena segala sesuatu ini harus kita lalui adik-adik, harus kita jalani adik-adik. Kalau kita jalaninya bersama-sama dengan Tuhan, yakin adik-adik, segala sesuatunya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau kita memasrahkan diri kita sama seperti Raja Salomo yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga kehidupannya menjadi berhasil, begitu juga dengan adik-adik, pasti berhasil adik-adik. Apapun kendala-kendala dunia yang melanda pada saat ini, kalau kita selalu taat, kalau kita selalu menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kita, yakinlah adik-adik bahwa adik-adik akan menjadi pemenang-pemenangnya, bahwa adik-adik dapat menjadi contoh-contoh yang terbaik dimanapun adik-adik berada. Dan adik-adik harus yakin dan percaya bahwa orang tua adik-adik itu telah dipimpin, telah diperintahkan Tuhan untuk mendidik kita sekalian, untuk mendidik adik-adik dalam takut dan taat kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Pastilah papa mama adik-adik akan selalu mengingatkan adik-adik, jangan lupa berdoa setiap gerak-gerikmu, jangan lupa mengandalkan Tuhan. Kalau bergaul, berteman dengan siapa saja, kamu harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, harus berdoa kepada Tuhan. Pasti orang tua kamu bicara seperti itu kan? Pasti orang tuamu selalu mengandalkan kamu bahwa kamu adalah anak-anak yang dapat dipercaya, anak-anak yang patuh dan taat. Dan di dalam kitab Mazmur ini, kamu bisa membacanya adik-adik. Banyak hal-hal yang luar biasa yang bisa adik-adik membuat diri adik-adik bangga. Apa? Yang pertama, kita adalah mahkota, kita adalah pusaka, kita adalah biji mata Tuhan, kita adalah pusaka dan warisan Tuhan adik-adik. Bersyukur adik-adik Tuhan mau mengatakan itu kepada kita orang-orang yang berdosa ini, bahwa anak-anak Tuhan Yesus yang taat, yang selalu patuh,
kepada Tuhan melalui orang tua, kita adalah pusaka warisan Tuhan. Kita adalah pusaka milik Tuhan. Apalagi yang gak hebat daripada itu ya adik-adik. Tak ada yang lain bisa mengalahkan adik-adik. Kalau kita sudah menjadi pusaka, bahwa kita adalah warisan, kita mewarisi kerajaan Allah, seharusnya kita harus berbuat apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita selalu taat dan setia kepada Tuhan melalui orang tua. Apa yang dikatakan orang tua, selalu adik-adik taati. Kalau orang tua mengatakan, tolong orang tua. Jangan lupa berdoa, belajar yang baik. Jadilah anak-anak Tuhan yang hebat kelak di kemudian hari. Jadilah anak-anak yang membanggakan mama dan papa. Itu harus adik-adik lakukan adik-adik. Bagaimana caranya? Dengan cara terlebih dahulu, adik-adik harus mengandalkan Tuhan terlebih dahulu. Adik-adik harus menaikkan doa kepada Tuhan. Apa yang harus adik-adik lakukan? Sertai Tuhan senantiasa. Bawa nama Tuhan senantiasa. Minta pada Roh Kudus apa yang adik-adik inginkan untuk adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Dan adik-adik harus mengimani bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah semua umat, bagi seluruh makhluk. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mengasihi kita, yang selalu berdiam di diri kita. Melalui Roh Kudusnya kita selalu dibimbing, diingatkan, kita selalu dipimpinnya. Ketika ada suara-suara kebaikan di dalam hati adik-adik, itu adalah suara Roh Kudus Tuhan yang selalu mengingatkan adik-adik untuk selalu berbuat baik, untuk selalu taat kepada Tuhan, untuk selalu adik-adik selalu merasakan bahwa ada yang memperhatikan adik-adik. Adik-adik harus selalu mawas diri bahwa ada yang melihat kamu, bahwa ada Roh Kudus yang selalu menjaga adik-adik, yang selalu mengingatkan adik-adik untuk senantiasa taat kepada Tuhan. Niscaya kelak di kemudian hari, engkau adalah pemimpin-pemimpin, engkau adalah anak-anak Tuhan yang betul-betul dapat diandalkan. Sama seperti yang terbaca di kitab Mazmur ini, bahwa engkau adalah pusaka daripada Tuhan. Bahwa engkau adalah pusaka daripada Tuhan. Bayangkan adik-adik adalah pusaka, itu adalah satu hal yang sangat-sangat luar biasa adik-adik. Kita dianggap adalah pusaka Tuhan. Sungguh satu hal yang mentakjubkan bagi kita adik-adik. Siapalah kita adik-adik? Adik-adik tahu bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita yang sering tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita yang sering berbuat salah. Kita yang sering melawan orang tua. Tapi kita adalah pusaka milik Tuhan adik-adik. Untuk itu kita harus merubah lagi sikap dan tingkah laku kita adik-adik untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk tingkah laku kita betul-betul fokus kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang membentuk kita melalui Roh Kudusnya. Pasrahkanlah diri adik-adik teruna yang kami kasihi, yang kakak-kakak lain kasihi. Kalian adalah generasi penerus Tuhan. Kalian adalah panah-panah yang dibentuk. Adik baca tadi bukan tentang panah gitu ya, seperti anak panah. Dan kalian adalah teruna-teruna yang siap melesat kemana saja kalian tuju. Tanggung jawab kalian adalah, kalian melesat jauh itu adalah bahwa kalian harus mewartakan Injil keselamatan Tuhan melalui sekolah kalian, melalui tingkah laku kalian, melalui perbuatan-perbuatan kalian adik-adik. Kalian adalah panah-panah yang selalu dirawat oleh para pahlawannya. Para pemilik panah tersebut adalah orang tua. Kalian adalah teruna-teruna, diibaratkan seperti panah yang selalu diasah dengan kebaikan-kebaikan yang datangnya daripada Tuhan. Kalian adalah pusaka milik Tuhan yang selalu taat dan setia kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan kehidupan kalian hanya kepada Tuhan saja. Hanya melalui Tuhan saja, tiada ada yang lain. Tempat adik-adik mengadu, tempat adik-adik memasrahkan diri, tempat adik-adik meminta, terlebih tempat kita memohon ampun. Hanya Tuhan Yesus yang dapat mengampuni kita, karena hanya Tuhan Yesuslah jalan kebenaran dan hidup bagi seluruh umat manusia. Terlebih kita yang telah mengenal akan Tuhan Yesus melalui Alkitab yang kita baca, melalui firman Tuhan yang senantiasa adik-adik baca. Jangan biarkan ini sebagai barang antik di rumah adik-adik. Jadi kala ini dalam waktu-waktu adik-adik, waktu luang adik-adik, Tuhan memberi 24 jam bagi adik-adik. Dan itu adik-adik bisa membaginya. Seandainya adik-adik tidak bersekolah, berarti adik-adik masih bisa lama di rumah. Adik-adik bisa membuka Alkitab ini. Adik-adik tidak bisa mengatakan, aku banyak PR, aku banyak les, aku banyak tidak, adik-adik. Utamakanlah Tuhan terlebih dahulu.
bacalah firman-Nya, naikkanlah doa, dan lakukan apa yang dikehendaki Tuhan melalui orang tua. Orang tua selalu membimbingmu ke jalan yang benar. Tidaklah mungkin orang tua mengajarkan kamu hal-hal yang tidak baik, karena orang tuamu itu sudah dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Orang tua yang mengenal Tuhan Yesus pasti dia akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena orang tua juga akan mengharapkan kebaikan-kebaikan itu kelak akan terjadi kepada anak-anaknya, kepada generasinya. Bahwa kelak di kemudian hari orang tua dapat melihat betapa berhasilnya dia membimbing anak-anaknya selalu taat dan setia kepada Tuhan. Semua orang tua berharap seperti itu, adik-adik. Semua orang tua berharap untuk kebaikan dan keberhasilan anak-anaknya. Jadi adik-adik, yakinlah, sandarkanlah dirimu kepada Tuhan. Percayalah, hanya di dalam Tuhan saja segala sesuatunya dapat adik-adik lakukan. Kalau di luar itu akan menjadi sia-sia, adik-adik. Akan menjadi suatu kemarahan, akan menjadi suatu penyesalan, adik-adik. Jadi, kami kakak-kakak layan selalu berharap dan menaikkan doa untuk teruna-teruna, untuk selalu mengandalkan Tuhan dari sekarang sampai nanti, sampai Tuhan datang kembali. Andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Yang adik-adik kenal itu adalah Tuhan Yesus. Andalkanlah Dia, naikkan doa kepadanya. Apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik yang telah adik baca di dalam Alkitab, yang telah diajarkan oleh orang tua, lakukan itu. Belajarlah yang baik, belajarlah yang sungguh, lakukan yang terbaik di dalam nama Tuhan, bersahabat yang baik, dan juga melakukan segala perintah yang Tuhan perintahkan dari orang tua kepada orang tua untuk adik-adik. Lakukan itu, adik-adik. Pasti suatu saat adik-adik akan merasakan suatu kebahagiaan yang luar biasa yang akan adik terima, yang akan adik-adik rasakan di dalam kehidupan adik-adik. Inilah firman Tuhan dari kitab Mazmur. Kiranya adik-adik sungguh-sungguh dapat menjadi anak Tuhan yang dapat diandalkan, menjadi panah yang luar biasa, menjadi generasi-generasi Kristus di muka bumi ini untuk mewartakan Injil Tuhan, untuk mewartakan Injil keselamatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan kita sekalian. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Sebagai teruna yang baik, marilah kita lakukan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita aminkan firman Tuhan yang telah kita dengar tadi dari KJ 434, Allah adalah kasih dan sumber kasih. Tuhan Yesus, ketika kami telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan, ada suatu rasa kebanggaan dalam hati kami bahwa kami sangat berharga di mata Tuhan. Engkau menyebut kami sebagai pusaka milik Tuhan. Sungguh Tuhan, kami sangat terharu dan menyadari siapakah kami ini ya Bapa. Anak-anak yang sering lalai, kami anak-anak yang sering acuh tak acuh. Ampunilah kami ya Aba ya Tuhan Yesus. Jadikanlah kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Jadikanlah kami seperti anak panah yang melesat jauh dan penuh semangat untuk memberitakan Injil keselamatan Tuhan bagi dunia ini. Baik itu melalui sekolah kami, melalui persahabatan-persahabatan kami, perbuatan-perbuatan kami, dan tindak tanduk kami ya Tuhan, yang dapat memberikan contoh yang baik bagi sesama. Jagailah kami ya Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami yang kami kasihi. Berkati mama papa kami ya Tuhan, yang selalu menuntun kami untuk takut dan taat kepada Tuhan.
Berikanlah mereka berkat-berkat-Mu ya Bapa. Berikan mereka kesehatan dan umur yang panjang, sehingga kelak nanti mereka dapat melihat kami anak-anaknya yang berhasil di dalam didikan mereka, yang telah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mama papa kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga negeri kami Indonesia, berkati para pemimpin negeri kami ya Tuhan, sehingga negeri kami juga dapat jadi contoh yang baik bagi negara-negara lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja kami GPIB Immanuel Pekanbaru. Berikan kekuatan kesehatan bagi pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Para pendeta beserta dengan para majelis dan seluruh pemimpin gereja kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkati, Engkau kasihi, dan Engkau lindungi ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ajarkan juga kami para tunang-tunangmu ya Bapa untuk senantiasa bersyukur dan terima kasih masih dapat beribadah bersama meskipun melalui media sosial seperti ini. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Pakai dan bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Bagi teman-teman yang ingin melayani seperti kami, jangan lupa hubungi kakak Layan ya. Sekarang mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu dari NKB 196 ayat 1 dan 2, Ku Beroleh Berkat. Ibadah kita telah selesai pada hari ini. Namun adik-adik harus tetap ingat, harus selalu semangat dan patuhi protokol kesehatan. Mari kita menutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami telah selesai ibadah pada hari ini ya Tuhan. Biarlah ibadah ini betul-betul dapat menjadikan suri teladan bagi kehidupan kami. Bimbing kami senantiasa ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal budi
boleh tetap diam bersama-sama dengan kami para turunamu ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.